Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network yang tidak terasa sudah memasuki episode yang ke-57. Ya, tadi waktu di off air gue ngobrol-ngobrol sama Mas Hersu nih sebelum taping. Dia bilang udah mendekati umurnya dia. Ngaku tumben. Oke, gue sapa dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol. Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Arif. Yes, Jaga pikiran yang positif supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga ya. betul, betul. Ya karena ini berita-berita seputar COVID nih semakin banyak, bukan sekedar semakin beredar, tapi juga semakin mengerikan ya Mas. Dan varian-varian baru, varian Delta yang dari India ini juga, aduh menakutkan juga. Dan juga polanya berubah ya Mas ya. Kalau sebelumnya dalam pikiran kita anak-anak aman lah gitu ya. Ternyata ini semakin banyak anak bahkan usia balita yang terpapar dan juga meninggal dunia. Dan satu yang kita perlu catat bahwa fertility rate untuk anak-anak di Indonesia ini adalah yang paling tinggi di dunia. Ini yang perlu kita catat. Jadi again another prestasi yang bikin kita miris. Nah, Mas, kita akan ngomong-ngomong tentang ini ya kayaknya. Kayaknya kita perlu ngasih warning juga nih sama audiens kita bahwa COVID ini nyata, real dan kayaknya pemerintah udah mulai apa ya, ada tanda-tanda hampir menyerah kayaknya. Karena ini saya baca berita yang kalau kita lihat judulnya bikin kita kaget nih Mas. Ini dari penanggung jawab tertinggi kesehatan kita, Pak Menkes. Dia bilang begini, yang penting kita bisa kontrol pandemi, flattening the curve ya. Jadi intinya dia bilang ya orang kena itu nggak apa-apa. Yang penting kita bisa kontrol. Pas saya baca isi beritanya statistik semua. Gimana tuh Mas Erso ngelihatnya? Iya, itu dia kata kuncinya pandemi nggak apa-apa, yang penting kita bisa kontrol. Masalahnya kan Mhm. kita justru Iya, iya. dipertanyakan kemampuan kita mengkontrol itu. Karena Betul, betul. kalau kemarin kita bahas dalam perbincangan kita sebelumnya bahwa negara-negara lain itu kita sering mendengar istilah gelombang kedua gitu. Nah kita ini Iya. gelombangnya pun nggak ketahuan gitu. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan seorang ahli pandemi misalnya seperti Dr. Pandu Riono menyatakan Mhm. kalau gelombang itu kan kurvanya begini naik turun gitu ya. Nah Yes, kalau kita betul. itu naik terus dan tadinya itu kesannya seperti kayak gunung, tapi sekarang udah jadi kayak tebing gitu. Oke, Jadi ini oke, nah oke. itu serem dan yang seperti dan kemudian satu kontrol itu kan kata kuncinya. Kedua fasilitas Mhm. kesehatan. Itu ya kalau nggak Iya, salah saya baca iya, iya. beritanya dari Betul, Menteri betul. Kesehatan. Nah ini semua daerah sudah mulai berteriak ini Iya. kekhawatiran bahwa sistem kesehatan kita akan kolaps. Saya malah kemarin beberapa hari yang lalu sempat membaca, saya lupa siapa yang mengingatkan bahwa dalam 2 pekan ke depan, artinya itu tinggal sepekan ke depan ini, karena bacanya saya pekan lalu, bahwa sistem kesehatan kita bisa kolaps kalau menghadapi ledakan COVID semacam ini. Iya. Nah, yang juga yang agak saya jadi terkaget-kaget itu adalah pernyataan dari beberapa kepala daerah ya Bang Arif, Mhm. tetangga kita bukan tetangga kita, ini kan sebagian dari kita tinggal di Jawa Barat ya. Lupa ya kalau kita jabar. Kadang-kadang lupa bahwa meskipun itu berdekatan dengan Jakarta, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat kata Gubernur Ridwan Kamil itu sudah nggak punya anggaran. Gila Iya. tuh. Dan kedua, saya juga kemarin kaget karena Sri Sultan Hamengkubuwono, Kepala Gubernur Jogja, rencananya mau lockdown tiba-tiba, kemudian dibatalkan dan dalam bahasa Jawa, nah ini lagi dalam bahasa Jawa beliau menyatakan tidak kuat ngeragati, gitu. Anda ngerti Mhm. nggak maksudnya apa itu tidak kuat ngeragati? Enggak, enggak. Tidak mampu membiayai. Nah, Waduh, ini tapi pengakuan jujur waduh. dari seorang kepala daerah, Mhm. tetapi justru membuat kita menjadi khawatir karena memang kalau dengan Iya, lockdown iya. itu kan ketentuan perundang-undangan semua harus ditanggung, bukan hanya Yes. manusianya termasuk sampai binatang ternaknya juga harus ditanggung kan gitu. Itu yang Iya. jadi masalah buat kita. Nah, kalau soalnya kemudian berkaitan dengan anggaran, itu kita kemarin kan sebenarnya nggak kaget sih ya, bukan kaget, tapi kita mendapat pembenaran dari analisis-analisis dan prediksi yang selama ini dikemukakan oleh para ekonom bahwa kemungkinan Indonesia tidak bisa membayar utang. Nah, Hmm. BPK ini menurut saya jadi serius nih, Bang Arif, karena BPK itu kan auditor resmi Iya, negara. iya, iya, Jadi iya. dia ngerti bener jeroannya Betul. negara ini seperti apa. Yes.
auditnya tahun 2020 saja sudah dikhawatirkan Indonesia tidak bisa membayar utang. Nah, bagaimana dengan tahun 2021? Karena ini kan jadi lebih serius. Kita tahu bahwa banyak sekali utang-utang yang dibuat oleh pemerintah. Dengan realitas tadi kita jadi menyatakan sudah tidak punya anggaran, pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat dikhawatirkan tidak bisa membayar utang. Padahal sekarang ini kita tahu bagian dana-dana APBD itu sebagian besar itu berasal dari pusat. Itu yang saya jadi sangat khawatir dalam situasi semacam ini. Mungkin banyak bagi rakyat biasa itu angka-angka yang dibacakan oleh kepala BPK itu mungkin agak jelimet ya karena penuh data statistik kan Bang Arif ya. Betul. Tapi kalau saya ngobrol dengan para ekonom ya berat katanya Mas, ini sih secara technically kita udah bangkrut. Itu ada seorang ekonom Mas Antoni Budiawan, saya misalnya tanya ini buat gimana Mas ini, karena saya kan bukan ekonom, saya nggak paham. Jadi ini begitu jawabannya dari Mas Antoni. Iya Mas. Jadi kayaknya nih kita menuai ini ya Mas ya, menuai hasil dari ketidakjelasan langkah-langkah di awal. Kan di awal itu kita lihat ketika mulai merebak pandemi, memang tidak ada satu desain. Makanya seringkali kan ada orang nyeletuk ya, pandemi itu kan global ya, tapi penanganan ini lokal. Ya, bahkan mungkin lokalnya sempit banget gitu. Kita tahu misalnya kalau kita flashback ke awal, ini bukan dalam konteks menyesali ya, tapi dalam konteks kita evaluasi. Di awal itu kan justru kemudian misalnya pemerintah mengeluarkan dana 70 miliar lebih ya untuk membayar para influencer. Dan waktu itu Pak Jokowi bilang, karena ini kan China lockdown, Korea lockdown sehingga wisatawan nggak bisa ke sana. Yuk kita tarik nih wisatawannya ke Indonesia misalnya ya. Kemudian ya pandangan-pandangan lucu di awal itu kan masalah corona bisa hilang dengan nasi kucing, nggak mungkin masuk karena tropis. Oh corona nggak mungkin masuk ke Indonesia karena izinnya susah misalnya ya. Bercanda-bercanda yang mencerminkan memang tidak ada satu pemahaman ya yang saintifik Mas tentang corona. Ini yang berbahaya ya. Ini kan kejadian yang menyangkut sains gitu ya, corona ini ya. Tapi kemudian ditangani secara apa ya? Secara main-main, lebih tepat secara politis ya. Kalkulasinya bahkan mungkin bukan kalkulasi ekonomi tapi lebih ke kalkulasi politis. Dan kayaknya kita tuai hasilnya hari ini. Ya kalau kita mau lockdown hari ini memang bayangan saya Mas itu akan sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Tapi kalau kita lockdown di awal, again ya berandai-andai ya. Mungkin kalau kita lockdown di awal dulu ceritanya akan sangat berbeda. Mungkin Mas masih ingat ya, bahkan di awal itu kita konyol sekali, kita berdebat ya. Sempat Pak Presiden bilang darurat sipil atau apa segala macam. Jadi istilah saja itu kita berdebat Mas di awal. Ini kan yang konyol ya. Sementara negara-negara lain itu mati-matian sudah menghadapi secara real virusnya. Nah, saya ingin kembali sedikit ke statementnya Pak Menkes Mas. Terus terang ketika saya simak ini saya jadi kecewa ya. Ya walaupun mungkin Mas Sersu akan ngeledek saya lagi. Lo masih ini berpikirnya linier. Anak soleh. Saya kecewa. Belum udah ini dulu. Udah prejudice duluan ini. Jaga-jaga kan. Ya. Kenapa saya bilang kecewa Mas? Ini kok COVID ini jadi cuma Menkes ngomongnya statistik aja. Kan dia ngomong gini Mas, dia ngasih perumpamaan. Logik sih, dia bilang tadi kan, ini emang nggak bisa dihilangkan cepet nih pandemi ini. Yang penting kita kontrol gitu kan, kontrol penularan. Terus dia kasih statistik. Yes. Kalau dari 100, itu dia bilang 80 ini bisa isoman. Karena tanpa gejala atau gejala ringan tersembuh sendiri. Yang masuk rumah sakit 20. Nanti dari 20 ini ya, itu yang 5% masuk UGD. Yang 1,7% wafat. Ngomongnya tuh enteng banget gitu. Jadi kayaknya ini jadi sekadar persoalan statistik. Kan kalau dengan logika itu ya make sense. Berarti paling enggak kita maintain bahwa yang 20% itu masih sesuai dengan kapasitas rumah sakit. Ya, kan gitu kan hitungannya. Tapi maksud saya gini loh, yang saya harapkan dari seorang menteri atau seorang pejabat tinggi itu adalah satu argumentasi yang lebih komprehensif. Maksudnya gini ya, kalau dia bilang tadi kita harus maintain yang 20% ini supaya rumah sakit bisa catch up dengan itu, ngomong dong, terus pemerintah tuh mau ngapain gitu loh. Apa yang mau dilakukan pemerintah? Apa yang sudah disiapkan pemerintah? Sehingga kita tuh tenang Mas. Jadi saya tuh berasa begini ya, ini kayak rumah ya. Terus ada orang ngelempar bom molotov gitu ya, terus pergi. Pokoknya ini situasinya ya, lu pikirin deh. Ya harusnya dia ngomong dong, pemerintah terus ngapain?
Nah iya sih, kemudian dia bicara ada 4 strategi ya. Dia bilang 3 strategi di hulu, 1 strategi di hilir. Yang di hilir ini kata dia tadi pengobatan, perawatan bagi yang udah sakit kan. Kita tahu di sini nih para nakes kita ini udah berjibaku dan udah habis-habisan. Karena terus ngalir dari hulu kan. Ketika hulunya tidak di stop atau tidak dikendalikan memang akan jebol di hilir, itu sudah terjadi. Yang Mas bilang tadi ya, ada epidemiolog atau siapa yang mengatakan dalam 2 pekan, berarti 1 pekan lagi ini bisa kolaps karena di hilir. Nah, hulunya dia bilang yang pertama adalah menjaga prokes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata dia adalah apa namanya? 3T ya, 3T. Apa namanya? Testing, tracing sama treatment ya. Dan satu lagi adalah vaksinasi kata dia. Nah, cuman persoalannya kan kemudian Menkes itu lupa menegaskan bahwa di dalam 4 strategi ini kita mau tahu nih pemerintah tuh kayak apa, mau ngapain, punya duitnya apa enggak gitu. Ini kan harus diomongin Mas. Karena kalau kita lihat dari 4 strategi ini, satu-satunya yang bisa dilakukan masyarakat itu cuma yang menjaga prokes. Bener nggak Mas? Iya kan? 3 yang lain kan urusan pemerintah kan. Bagaimana kita melakukan 3T kan nggak mungkin. Gitu kan? Nah, iya, iya. Dan jaga prokes ini pun juga nggak mudah. Banyak orang yang pengen sebenarnya jaga prokes, menahan diri, nggak keluar rumah dan sebagainya. Tapi pilihannya lu ketularan COVID atau lu nggak makan. Itu kan juga problem. Yes, betul. Satu lagi Mas, jaga prokes itu tidak mudah tadi secara finansial bagi saudara-saudara kita menengah ke bawah. Dan tidak mudah secara psikologis Mas. Karena kita diprovok terus para pejabat nggak jaga prokes. Para pejabat itu memprovok dengan pelanggaran-pelanggaran prokes. Kan ini jadi persoalan gitu ya Mas ya. Dan juga akhirnya muncul misalnya sentimen-sentimen yang tidak penting. Misalnya sentimen agama. Karena orang ngerasa kenapa misalnya ya tempat hiburan malam segala macam itu masih bisa beroperasi segala macam sementara masjid ditutup. Kenapa tempat-tempat hiburan masih boleh buka walaupun terbatas, mall misalnya ya masih boleh buka sampai jam 8 malam, sementara tempat ibadah harus di tanda kutip di lockdown terlebih dahulu. Nah, jadi ya even ya tadi menjaga prokes pun nggak mudah secara finansial maupun secara psikologis. Nah, disinilah harapannya sebenarnya seorang Budi Gunadi Sadikin nggak cuma melempar bom molotov ya, nggak cuma melempar statistik, tapi what's next gitu loh. Ini yang kita nggak pernah dengar dari pemerintah, Mas. Kan kali kalau cuma bicara statistik sebenarnya kelihatannya masuk akal kan, sekian persen, sekian persen gitu. Tapi ketika diturunkan dalam angka, itu bisa jadi persoalan. Betul. Ya kan gitu. Kalau 20% dari 10 itu cuman 2 gitu. Tapi kalau kemudian dari 2 juta, itu kan dari 10 juta, itu kan jadi, dan itu kemudian dikaitkan dengan fasilitas kita. Kan kita sudah baca itu apa istilahnya bed occupancy rate ya. Jadi tingkat keterisian dari tempat-tempat tidur di rumah sakit udah penuh semua. Belum lagi kita ngomongin soal fasilitas ICU, kita ngomongin oksigen dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini apa ya? Saya menganggap ini semacam placebo gitu ya. Dia memberikan atau false hope gitu, harapan palsu. Dan tapi sebenarnya kalau kita lihat semua rangkaian ini, para pejabat kita itu sebenarnya memberikan sinyal ada nada putus asa. Yang paling yang jelas nada putus asa itu clear, itu dideklar oleh Gubernur Jawa Barat Emil dan Gubernur Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono. Tetapi yang kemudian menyampaikan dalam nada khawatir itu adalah Kepala BPK, dan ini yang menjadi gongnya saya kira. Terus kemudian yang lain yang nada putus asa itu meskipun tidak diakui secara tidak langsung adalah pernyataannya Pak Luhut beberapa waktu yang lalu yang menyatakan ini salah kita rame-rame, kemudian para pemimpin tidak memberi contoh. Ini nggak Pak Luhut banget loh yang seperti ini kan. Beliau ini kan selama ini kan selalu menebarkan optimisme. Dan selalu merasa bahwa setiap persoalan itu bisa diselesaikan, dan itu memang terbukti. Selama ini Pak Luhut kan dikenal sebagai troubleshooter dari Pak Jokowi. Ada persoalan apapun, walaupun beliau itu Menteri Marinvest, harusnya urusannya di maritim, di laut, tapi yang urusan di darat pun juga bisa diselesaikan oleh beliau kan. Udara juga Mas. Oh, udara juga ya. Ya, darat, laut dan udara. Itu jadi Pak Luhut ini betul-betul jadi andalan dari Pak Jokowi. Tapi beliau sudah menyatakan semacam itu kan sebenarnya nada ya gimana lagi ya, kita udah salah rame-rame, terus lu yang jadi pemimpin juga nggak bisa beri contoh. Ini kan sebenarnya nada putus asa. Nah, sementara Pak Budi
Gunadi tadi sebenarnya bermain-main dengan data statistik, dan kalau kita kemudian jeli menangkap, ya beliau sebenarnya sudah menyatakan putus asa juga, karena menyatakan bahwa nggak apa-apa ada virus itu, membiarkan dia menular, tetapi yang penting bisa dikendalikan. Lah, langkah pengendaliannya nggak ada kok, kan Iya, gitu. Nah, iya. ini yang saya kira menjadi sangat serius, dan kita mesti membangun kesadaran publik gitu. Dalam situasi semacam ini, saya selalu menyampaikan begitu. Kalau kita masih terus saling menyalahkan, nggak ada gunanya juga gitu, Iya, iya. Bang Arief, ya kan? Iya. Kenapa menyalahkan rakyat, menyalahkan pemerintah? Ya sudahlah, terimalah risikonya gitu. Kenapa mau kita memilih Pak Jokowi sekarang gitu? Nah, kenapa kita waktu itu teriak-teriak soal presidensial threshold, kemudian dimusuhi itu sebagai kadrun gitu? Persoalannya Iya. kayak ini tadi, bahwa Iya. negara kita ini butuh negara kita ini negara yang sangat besar, kompleksitas persoalannya luar biasa. Ya diperlukan seorang figur yang sangat kuat, yang tidak modalnya hanya popularitas saja, kan Betul. gitu. Iya. Nah, sekarang kemudian sekarang udah terpilih lah, kita milih presiden hanya berdasarkan popularitas, atau kalau banyak orang di kampung anak sekarang ngomongnya ya yang gue banget gitu, ngerasa kayak gue, bukan berdasarkan kapasitas. Ditambah lagi sekarang persoalannya bangsa ini terpecah belah. Itu kan yang jadi masalah. Saya jadi sekali mengimbau, ini sebenarnya waktunya kita untuk bersatu menghadapi itu. Tetapi narasi pembelahan tolong tolong juga di pemerintah jangan memproduksi terus narasi pembelahan. Ini besok nih, Bang Arief. Ini kan pengadilan Habib Rizik Sihab, ya. Ya, betul. Berkaitan dengan pelanggaran dengan katanya soal swab di Rumah Sakit Umi yang diubah kemudian menjadi soal pidana. Ya kan? Karena disebutkan bahwa dia menyebarkan kabar bohong dan menyebabkan keonaran. Padahal sebenarnya asal mulanya itu soal bahwa Habib Rizik Sihab tidak membuka soal swabnya di Rumah Sakit Umi. Walaupun sebenarnya yang dipersoalkan adalah ketika Habib Rizik Sihab menyampaikan bahwa dia dalam kondisi sehat. Pada di persidangan kan sudah terungkap bahwa Habib Rizik Sihab menyatakan bahwa waktu itu dia belum tahu hasil swab dan dia merasa tubuhnya sehat, kan gitu. Dianggap ini menyembunyikan. Dan banyak sekali kan menteri-menteri lain yang melakukan semacam itu. Pada sidang sebelumnya misalnya kenapa hakim pada kasus Petamburan dan Megamendung itu memberikan vonis yang ringan, terutama Megamendung, karena menurut hakim dalam amar putusan hakim tidak terbukti menyebarkan kabar bohong dan kemudian ada diskriminasi. Jadi menurut saya ini sebenarnya pintu masuk nih yang bagus buat pemerintah gitu. Saya mendengar misalnya akan ada masa dari Habib Rizik Sihab yang akan datang berbondong-bondong mendukung Habib Rizik. Ini menurut saya juga bisa mengerikan juga kalau terjadi itu, karena situasi Jakarta kan sekarang sedang pembatasan yang luar biasa, tiba-tiba berbondong-bondong mendukung Habib Rizik Sihab, nanti orang Islam lagi yang disalahin lagi gitu. Nah, kalau besok itu misalnya katakanlah Habib Rizik Sihab itu divonis bebas dan sebagainya, divonis bebas dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah yang lain berupa rekonsiliasi, menurut saya itu akan sangat bagus. Udah dong, ini dalam situasi begini kita tahu kok bahwa ini gawat situasinya karena technically negara bangkrut. Jangan terusin gitu, jangan terusin terus pembelahan, kita bersatu. Nah, caranya siapa yang mulai bersatu? Ya penguasanya yang harus mulai bersatu. Yang lain nurut kok gitu. Itu sih saya ngelihat jalan keluarnya Bang Arief dalam situasi semacam ini. Iya. Cuma again kayaknya nggak tahu ya seberapa seberapa optimis kita bahwa pemerintah akan mengambil jalan itu ya Mas, karena saya itu dia. agak ragu begini. Tadi kan Mas mengaitkan sama persidangannya Habib Rizik. Kekhawatiran kita mengenai tanggal 24 besok itu kan dimulai dari statement bodohnya jaksa ya. Statement yang tidak penting, yang ada kaitan sama kasus gitu ya. Ya menghina sekali memang, ya, sederhana sebenarnya bahwa gelar imam besar itu isapan jempol. Ini kan yang jadi persoalan ya. Saya tuh nggak yakin Mas, sekelas jaksa itu sekedar keceplosan gitu. Itu saya nggak yakin. To be honest ya, kayaknya saya nggak percaya kalau itu adalah keceplosan. Saya khawatir memang ini bagian tadi dari ketidaksadaran rejim dan penguasa bahwa mereka nggak bisa lagi sepede itu, bahwa mereka bisa handle this problem, the big problem. Jadi akhirnya mereka nambahin musuh, nambahin orang-orang yang berseberangan, bukan kemudian merangkul untuk menyelesaikan persoalan.
Saya membayangkan ya Mas, ini berandai-andai kan boleh ya dalam konteks kita mencoba untuk apa sedikit keluar dari masalah. Saya membayangkan ya, kalau pemerintahan ini rejim ini cerdas ya, orang seperti Habib Rizik ini kan influencer yang dahsyat Mas. Betul ya Mas ya? Dia ini influencer yang dahsyat. Kalau misalnya dia bisa dirangkul, dia ini bisa jadi duta untuk banyak hal, termasuk untuk COVID, Mas. Bayangan saya begitu. Ini kalau Habib Rizik dirangkul, satu negara nggak keluar biaya ya untuk mengkriminalisasi beliau ini kan biayanya gede ya, Mas ya. Persidangan berbulan-bulan ditahan sejak akhir tahun lalu. Menurut saya, waduh nggak tahu berapa banyak tuh energi yang udah dikeluarkan oleh negara sekedar untuk ngurus seorang yang namanya Habib Rizik Syihab. Belum lagi keterbelahan yang terjadi karena pendukungnya merasa dipojokkan segala macam. Nah, kalau bisa itu dihilangkan, Habib Rizik ini kembali dirangkul, wah bisa jadi kolaborator yang dahsyat sebenarnya untuk membantu kesulitan pemerintah yang sudah proven ya hampir tidak mampu menangani masalah. Jadi kadang-kadang tuh saya mikir gini ya, kita kan sederhana aja berpikirnya. Kalau saya nggak mampu bergerak sendiri, harusnya saya kurangi musuh lah gitu ya. Musuh itu saya kurangi, terus saya cari temen ya, saya cari sobat gitu untuk membantu saya gitu. Ini kalau kita lihat pemerintah tuh malah nambah-nambahi musuh. Satu yang mungkin pemerintah luput juga menghitung, saya juga nggak tahu ya. Ini sejumlah pendukung setia pemerintah Mas, itu sudah balik kanan. Iya kan? Sudah balik kanan karena memang ngerasa waduh proven ini nggak bisa diharapkan lagi. Ini daripada kapalnya karam saya ikutan karam nih saya tobat sekarang gitu. Nah ini yang kayaknya nggak tahu dia disadari apa enggak. Kalau saya boleh tambahin sedikit Mas, tadi saya katakan ya, sebenarnya kan persoalan masyarakat itu bukan sekedar persoalan nggak bisa stay di rumah karena nggak ada duit, tapi juga persoalan tekanan psikologis. Tekanan psikologis itu ditambah lagi dengan melihat kelakuan dari para elit politik. Apalagi kalau kita baca liputan majalah Tempo kemarin kan, majalah Tempo yang terakhir tentang malu-malu ronde ketiga. Itu saya pas baca, ups gitu ya. Bagaimana di tengah tangan-tangan istana juga bermain di dalam konspirasi untuk menggolkan 3 periode. Akhirnya rakyat berpikir kan, ini COVID nggak selesai, krisis ekonomi sedemikian parah, kok Anda nih malah mikir 3 periode gitu. Ya, bahkan kan kebaca Mas strateginya ya. Instead of 3 periode lewat pemilu ini kan repot ya. Tetap ada resiko kalah gitu ya. Mendingan kemudian diupayakan untuk memanfaatkan COVID, menunggangi COVID, menciptakan situasi kedaruratan dan kemudian argumentasinya adalah perpanjangan nanti masa jabatan presiden karena alasan kedaruratan. Saya membayangkan ya ini perasaan pikiran rakyat yang sedang dihantui COVID ini tambah hancur lebur lah kira-kira begitu. Dan ini kayaknya ya tadi ya, kayaknya kita nggak bisa berharap banyak kalau sudah begini. Gitu Mas Erso. Saya sih sampai pada satu kesimpulan, Anda nggak perlu khawatir tuh soal ide penambahan 3 tahun atau 3 periode. Itu aborted itu, langsung diaborsi dengan kondisi-kondisi kita kesehatan dan keuangan kita. Gitu. Tetapi kan sebenarnya siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, ini bebannya sangat berat gitu dengan utang tadi. Ya. Demikian besar dan kita tidak mampu membayar utang, terus juga kondisi kesehatan yang memburuk, kemudian bangsa yang terbelah. Kan sebenarnya yang bisa kita selesaikan itu harusnya satu persatu ya. Kalau COVID ya sudahlah, itu memang kita dealnya dengan alam, nggak bisa kita atur-atur. Iya, betul. Bahkan kemarin saya baca katanya kalau COVID itu semakin divaksin malah diobatin, ada upaya menengkal, dia malah melawan gitu. Ada seorang ahli, ada menyebutnya begitu. Itu bahasa biologisnya ya. Nah, yang paling bisa kita ingatkan adalah soalnya bersatunya bangsa ini kan. Itu yang paling penting kan dalam situasi kita dulu sejak kecil kan diajari gitu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Enggak kan? Mas, bercerai kita nikah lagi Mas. Saya nggak ikut. Saya ikut. Tapi balik yang tadi itu, yang seriusnya, versi seriusnya itu kan gitu jelas. Yeah. Para tetua kita, para leluhur kita sudah mengajarkan itu. Kalau kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam situasi ini kenapa kita malah justru memilih bercerai-berai, dan anehnya itu yang memilih narasi itu justru pemerintah gitu. Dan orang-orang yang menjadi kubu pemerintah itu kan menurut saya aneh banget gitu. Kayak mereka itu mau hidup sendirian gitu loh. Kayak mereka itu tahu bisa bahwa Indonesia bisa mereka urus sendiri gitu. Saya mesti sekali lagi ingatkan, bangsa Indonesia itu bangsa besar men. Jadi ini bangsa yang lu nggak bisa lu sendirian ngurus. Kita mesti bareng-bareng ngurus itu. Itu yang
saya kira yang penting dalam situasi saat ini ketika kita capek juga kalau selalu salah menyalahkan. Realitasnya salah bareng-bareng deh, oke, gue terima. Tapi yang paling salah pasti pemimpinnya kan. Itu nggak bisa ditolak karena bangsa kita ini kan bangsa yang paternalistis, bangsa yang sebenarnya nurut kok sama pimpinannya gitu. Jadi kalau yang penting pimpinannya itu bisa diturut, yang disebut Ingarso Sung Tulodo itu, yang di depan itu menjadi teladan. Jadi kalau yang di depan juga nggak bisa jadi teladan, jangan dibilang saya yang bilang ya, ini Pak Luhut loh ya yang bilang. Kelakuan para pemimpin yang nggak bisa dicontoh, ya berat situasinya semacam ini. Ya dong, ngaku aja lah menurut saya mulai hari ini buat pengakuan dosa gitu masing-masing. Buat testimoni ya, gue salah di masalah gue salah dan gue minta maaf. Oke, kita bareng-bareng. Saya kira bisa itu. Jangan kayak Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir baru saja ngelaunching obat cacing untuk COVID. Kemudian yang disalahin orang lain yang dibilang melintir gitu. Jadi nggak boleh begitu lah. Salah ngaku salah aja. Kenapa sih? Gitu. Bangsa ini bangsa yang pemaaf kok gitu. Pemaaf dan pelupa juga, Mas. Nah, itu kan bagus. Enak tuh, orang lupa itu nggak ada hukumnya kok. Gitu. Jadi sebenarnya Mas kalau mau mulai ya, ini saya pengen namain, sebenarnya ada langkah-langkah sederhana yang bisa dimulai ya Mas ya. Menurut saya kan masyarakat itu kan butuh bahasa simbolis, ya kan? Nggak bisa bahasa verbal aja. Bahasa non-verbal kan bagaimanapun dampaknya jauh lebih powerful. Satu, menurut saya gesture pemerintah terhadap Habib Rizik harus berubah. Karena suka tidak suka, Habib Rizik itu adalah ikon dari oposisi. Ini harus diakui oleh pemerintah. Nggak usah sombong-sombongan, nggak usah jumawa, akui saja. Kalau Habib Rizik bukan ikon oposisi, pemerintah nggak akan serepot ini kan menghadapinya kan gitu ya. Jadi gestur terhadap Habib Rizik harus diubah, itu satu. Yang kedua, saya membayangkan Pak Jokowi itu tampil kemudian mengatakan saya membatalkan rencana ibu kota baru. Nah itu dahsyat Mas. Dampaknya akan turunannya ke budget apa segala macam. Nanti budgetnya difokuskan untuk COVID kan gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bayangan saya adalah saya akan mengajukan perubahan anggaran di mana saya akan mengurangi atau menolkan anggaran infrastruktur dan kemudian memaksimalkan anggaran kesehatan. Nah, ini bayangan saya sinyal yang dikirim tuh akan sangat-sangat kuat gitu kan. Iya. Nah, cuma saya nggak tahu nih political will-nya kayak apa. Itu kan langkah-langkah teknis ya. Sebenarnya ada teknis dan strategis sih. Tapi ada sebenarnya langkah yang menurut saya simbolis dan dampaknya itu sangat besar. Itu saya membayangkan ini bayangan saya. Mudah-mudahan bisa dipikirkan oleh pemerintah. Kalau besok Habib Rizik Syihab divonis bebas dan kemudian diaturlah bagaimana Habib Rizik Syihab seolah-olah menyatakan bahwa dia ingin beraudiensi dengan presiden gitu ya. Jadi jangan kan kalau datangnya dari Habib Rizik Syihab, presiden nggak kehilangan muka. Audiensi kemudian diterima oleh Pak Jokowi, nggak usah di ruang resmi, katakanlah di tempat yang kelihatannya informal. Ini kan waduh, dampaknya menurut saya sebagian besar dari persoalan bangsa itu bisa terselesaikan gitu. Betul. Nah ini menurut saya menarik kalau sampai bisa itu terjadi. Pak Beb divonis bebas, sehari kemudian, tidak harus besoknya gitu. Kemudian Habib menyampaikan statement ingin audiensi dengan Pak Jokowi dan kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Menurut saya ini akan menjadi satu momentum yang sangat bagus. Benar, kita tidak bisa menyelesaikan utang negara. Benar, tidak bisa menghilangkan COVID. Tetapi yang paling penting adalah menghilangkan ketegangan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Kan ketika persoalan di dalam kita sendiri secara psikologis kita beres, itu kan gampang sebenarnya menghadapi persoalan-persoalan lain kan, Bang Arif ya. Yang paling berat itu kan gitu. Sebenarnya persoalannya nggak berat, tapi ada masalahnya psikologi kita yang berat, ya itu menjadi berat. Tapi kalau masalah seberat apapun, tapi ketika kita secara internal, secara kita sudah bisa menyelesaikan persoalan kita, yang lain itu bisa kita selesaikan juga. Itu penting, saya mesti garis bawahi, Bang Arif. Iya. Dan sekaligus Mas ini akan menjadi indikator ya, apakah Pak Jokowi itu cukup berkuasa ataukah betul sinyalemen sementara pihak bahwa di belakangnya ada tangan-tangan yang jauh lebih kuat dan beliau sekedar proksi saja atau sekedar boneka. Ya kan, kalau dia betul-betul berkuasa melakukan apa yang tadi dibayangkan Mas Hers itu nggak susah Mas.
Betul Mhm. nggak? Ya kan? Ya, ya. Dia tinggal mengambil keputusan, dia lihat oke ini perlu dilakukan. Cuma kan persoalannya seperti kata Pak Salim Said gitu kan, seberapa berkuasakah Jokowi? Nah, ini persoalan. Sebenarnya Pak Jokowi sudah pernah melakukan kok pada waktu beliau didampingi oleh Pak Gatot Nurmantio pada waktu itu datang ke Monas gitu ya. Yes, betul. Itu sebenarnya kan Iya. itu padahal bahkan beliau mau loh hadir semacam itu. Jadi sebenarnya bisa kalau 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 mau, tinggal pembisiknya siapa. Nah, Kalau pembisiknya adalah orang-orang yang disebut ingin 3 periode atau memberi atau menambah jabatan 3 tahun, ya pasti nggak akan terwujud. Tapi kalau iya, pembisiknya ini adalah orang berpikir demi kemaslahatan bangsa, demi persatuan bangsa, saya kira itu sangat-sangat mudah untuk diwujudkan. iya. Ya, kembali berarti kata kuncinya adalah pembisiknya. Ya. Baik, Mas Hersu, kita tiba di penghujung ya. Kita hanya ingin mengingatkan in the end of the day ya kita harus jaga ya. Karena bagaimanapun kita belum tahu nih ya, apakah pemerintah kemudian akan bergerak lebih konkret untuk menyelamatkan bangsa ini terutama dari pandemi ini, tapi in the end kita akhirnya harus menjaga diri kita dulu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara kitab suci mengajarkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan dalam konteks ini jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman COVID-19. Oke bro, itulah diskusi gue sama Mas Hersu. Sorry kalau di ujung agak-agak menggantung ya, karena memang persoalan kita kompleks dan harus kita kerjain bareng-bareng, harus kita beresin bareng-bareng. Tapi apapun itu, sesuram apapun, ingat di ujung lorong pasti ada cahaya. Karena itu jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.